Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce, apakah dia sudah mati? Tanya tetua sekte Divine Phoenix dengan ekspresi kaget dan takut di wajahnya. Pada awalnya, mereka telah melihat kegelapan benar-benar memadamkan api Yunce dan kemudian mereka semua menyaksikan pedang tanpa jalan kembali milik Xuan Yuan Wentian meledak melawan Yunce sebelum melihat Yunce jatuh ke wilayah lautan sambil menyemprotkan darah ke seluruh tempat. Jadi meskipun dia belum mati, dia pasti sudah terluka parah. Sebaliknya, Xuan Yuan Wentian yang berlari dalam pengejaran tampak baik-baik saja selain noda darah di dadanya dan auranya bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Bahkan jika dia belum mati, dia pasti akan mati dalam waktu dekat. Saya menyarankan agar kalian menjaga dirimu terlebih dahulu. Suara gelap yang penuh dengan makna tersirat tiba-tiba terdengar di udara, menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Setelah Yunce dan Xuan Yuan Wentian jatuh ke laut dalam, dunia akhirnya kembali tenang. Bahkan kegelapan yang menutupi langit mulai menghilang dengan cepat. Ye Meixi dan Xuan Yuan Bo perlahan berjalan mendekat ketika sekelompok orang, milik Sun Moon Divine Hall dan Mighty Heavenly Sword Regent, mengikuti di belakang mereka. Mata dan ekspresi mereka jelas-jelas suram dan menjanjikan orang yang kejam dan niat membunuh. Ye Meixi, menurutmu kamu ini apa? Ziyi segera merasakan bahwa situasinya semakin memburuk. Namun, racun iblis telah meresap ke dalam tubuhnya, jadi berbicara saja sudah menyebabkan dia mengalami begitu banyak penderitaan hingga dia berharap dia mati dan dia hampir tidak dapat berdiri sama sekali. Apa yang akan kita lakukan? Mungkinkah Tuan Zi yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan tidak dapat menebak apa yang akan terjadi selanjutnya? Kata Ye Meixi sambil mengambil satu langkah ke depan. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan dia sudah menggenggam pedang panjang giok hijau zamrud di tangannya sebelum perlahan mengarahkannya ke arah Ziyi. Ye Meixi, kamu berani? 9 ratapan guru spiritual dari Suaka Raja Absolut menegurnya dengan marah. Dia memaksa dirinya untuk berdiri tetapi saat energinya yang dalam hampir membengkak, dia sekali lagi berlutut kesakitan. Lihat saja situasimu saat ini. Betapa menyedihkannya kalian semua. Ekspresi Ye Meixi agak jahat dan menyeramkan. Setelah dia kehilangan lengan dari permaisuri setan kecil dan dikalahkan sepenuhnya oleh Xuan Yuan Wentian, kepribadiannya menjadi menyimpang. Ketika dia melihat keadaan menyedihkan dari para anggota Absolute Monarch Sanctuary dan Supreme Ocean Palace yang terkena racun iblis, hatinya melonjak karena kegembiraan dan kepuasan. Karena orang-orang ini bahkan lebih sengsara dan menyedihkan daripada dia, meski dia kehilangan lengannya. Tontonan ini sangat menyedihkan. Saat ini, bahkan jika aku sendirian, aku masih bisa dengan mudah membantai Kaisar Suci dan 12 guru spiritual dari Suaka Raja Absolut, hahaha. Kata Xuan Yuan Bo sambil tertawa liar. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Yunce tiba-tiba menjadi begitu kuat, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, bagaimana bisa dibandingkan dengan penguasa surgawi yang telah melangkah ke jalan ilahi. Anda semua secara pribadi juga menyaksikannya. Kekuatannya sama kecilnya dengan kekuatan semut di hadapan penguasa surgawi. Tapi tak disangka kalian sekelompok idiot sebenarnya berharap Yunce bisa mengalahkan penguasa surgawi. Itu hanyalah lelucon yang sangat besar. Suasana di Supreme Ocean Palace, yang tadinya sangat mengalah dan fatalistik, berubah menjadi dingin dalam sekejap. Kekuatan-kekuatan dari 7 negara itu langsung mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Sun Moon Divine Hall dan wilayah Mighty Heavenly Sword. Jadi mereka memilih untuk buru-buru bersembunyi di suatu tempat yang jauh. Mereka menggigil ketakutan dan tidak ada satupun dari mereka yang berani melihat pemandangan di depan mereka. Ye Meixi, Xuan Yuan Bo, Huang Ji Wuyu juga berjuang untuk berdiri. Luka parahnya diperburuk oleh racun iblis,
menyebabkan setiap bagian tubuhnya kejang dan kesakitan. Dia mengepalkan tangannya, penguasa surgawi primal chaos muncul dalam genggamannya. Apakah menurutmu orang sepertimu cukup layak untuk membunuhku, Huang Ji Wuyu? Huang Ji Wuyu berteriak pelan saat penguasa surgawi primal chaos terbang dari tangannya. Pada saat yang hampir bersamaan, ekspresi penderitaan yang hebat melintas di wajahnya dan dia berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Setelah itu, Huang Ji Wuyu tidak bisa lagi mengerahkan kekuatan untuk berdiri kembali. Dalam kondisinya saat ini, Huang Ji Wuyu bahkan tidak bisa mengumpulkan 10% energi dalam yang biasanya bisa dia panggil. Xuan Yuanbo maju selangkah, pedangnya menghantam penguasa surgawi primal chaos. Dengan dentang yang besar, penguasa surgawi primal chaos terlempar jauh karena dampaknya, tetapi dampak yang sama hanya mendorong Xuan Yuanbo mundur 3 langkah. Dia melemparkan kepalanya ke belakang sambil mengeluarkan tawa liar yang dipenuhi kegembiraan. Hahaha, jadi ternyata Saint Emperor of Absolute Monarch Sanctuary hanya sebatas ini. Master Sekte Ye, saya harap Anda dapat mundur dan mengizinkan saya merasakan bagaimana rasanya secara pribadi mengakhiri kehidupan orang nomor 1 di benua langit yang mendalam dengan cara yang mendalam. Jika seperti sebelumnya, sebagai tetua wilayah pedang surgawi yang perkasa, bahkan jika Xuan Yuanbo tidak menghormati Huang Ji Wuyu dan Ye Meixi, dia pasti tetap tidak berani bertindak gegabah di depan mereka. Tapi hari ini, dia tidak hanya berani bertindak sombong di depan Huang Ji Wuyu, dia bahkan berani memerintah Ye Meixi. Dia tertawa sinis saat pedangnya tiba-tiba ditusukkan ke dada Huang Ji Wuyu. Itu benar-benar serangan yang dilakukan tanpa ampun, serangan mematikan yang dimaksudkan untuk meraup nyawa. Saat dia berteriak keras, Feng Zukui menukik ke arah Xuan Yuanbo seperti elang yang ganas, tangan kanannya yang berkobar dengan api Phoenix menghantam pedang Xuan Yuanbo. Ekspresi Xuan Yuanbo mengalami perubahan dramatis saat dia buru-buru mundur. Saat Feng Zukui hendak mengejar, cahaya dingin melintas di depannya saat Ye Meixi muncul seperti hantu di antara kedua orang itu. Feng Zukui mendengus pelan saat dia terlempar akibat dampaknya. Ketika dia mendarat di tanah, dia mundur lebih dari 10 langkah sebelum didukung oleh Feng Tianwei. Tubuhnya bergoyang keras dan wajahnya menjadi pucat pasi, terlihat jelas bahwa dia menderita luka dalam. Sekte Divine Phoenix, jangan terlalu cemas, giliranmu segera tiba, kata Ye Meixi dengan suara yang dalam dan rendah. Menyerang, kamu tidak perlu menahan diri, orang-orang ini sudah kehilangan kemampuan untuk melawan, bantai mereka semua. Xuan Yuanbo, yang dikirim terbang oleh Feng Zukui, meraung dengan suara bingung dan jengkel. Mayat mereka akan menjadi hadiah yang kami persembahkan kepada penguasa surgawi kami sebagai penghormatan untuk merayakan pendewaannya. Setelah Xuan Yuanbo memberikan perintah itu, semua anggota Mighty Heavenly Sword Regent dan Sun Moon Divine Hall dengan cepat bergegas maju, energi mereka yang dalam dan niat membunuh mengguncang Sigad Arena yang sudah diambang kehancuran. Anggota yang berkumpul dari Suaka Raja Absolut dan Istana Samudera Tertinggi sangat marah hingga rongga mata mereka terancam patah. Jika kita berbicara tentang kekuatan gabungan, Balai Ilahi Sun Moon dan daerah pedang surgawi yang perkasa pasti tidak akan mampu melawan Absolut. Suaka Raja dan Istana Samudera Tertinggi. Namun saat ini, tubuh mereka telah terkena racun iblis dan dua guru suci di pihak mereka, yang satu menderita luka serius dan yang lainnya berada di ambang kematian. Saat ini, mereka bahkan bisa melupakan pemikiran untuk melawan karena pada dasarnya mereka telah direduksi menjadi sekawanan domba kurban yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Adapun Sekte Divine Phoenix, bahkan jika racun iblis telah dibersihkan dari tubuh mereka, mereka pada dasarnya tidak mampu melawan atau menghalangi dua tempat suci. Jadi nasib kehancuran total dan total juga menanti mereka. Ye Meixi, Xuan Yuanbo, kalian berdua pasti tidak akan mati dengan baik.
Guru spiritual penderitaan pahit meraung. Dia mengerahkan semua kekuatan besar yang bisa dia kumpulkan saat dia bersiap untuk melakukan pertahanan terakhirnya. Saya mungkin tidak tahu bagaimana saya akan mati, tetapi saya tahu bahwa Anda akan mati sekarang. Suan Yuanbo bergegas ke depan sambil menusukkan pedangnya ke arah penderitaan pahit guru spiritual. Di belakangnya, para tetua dan murid dari Sun Moon Divine Hall dan Mighty Heavenly Sword Regent semuanya juga bergegas maju. Saat semua orang akan jatuh ke dalam keputusasaan, tangisan burung Phoenix menembus kubah biru surga saat dunia tiba-tiba berubah menjadi merah. Setelah itu, gambar burung Phoenix raksasa muncul di langit seperti roh ilahi yang turun ke alam fana ini saat ia berputar dengan angkuh di udara. Dalam sekejap, seluruh dunia tenggelam dalam nyala api yang seolah menghanguskan langit. Seolah-olah seluruh energi api di dunia telah ditarik oleh gambar burung Phoenix raksasa ini saat ia membubung ke langit, memancarkan kekuatan yang cukup untuk mengakhiri dunia. Apa itu? Para anggota Balai Ilahi Sun Moon dan wilayah pedang surgawi yang perkasa semuanya terhenti. Kekuatan penindasan yang sangat mengerikan menyebabkan seluruh tubuh mereka bergetar tak terkendali. Bahkan anggota Sekte Divine Phoenix yang berkumpul mengeluarkan teriakan keheranan yang luar biasa saat mereka semua melihat ke arah gambar Phoenix yang membubung di langit. Gambar Phoenix raksasa itu menyebabkan mereka semua merasa seolah-olah mereka telah menyaksikan turunnya Dewa Phoenix mereka. Feng Shue'er yang kembali perlahan turun dari langit, matanya yang indah bersinar dengan kekuatan yang menekan dan martabat yang menakjubkan yang bahkan menyebabkan Feng Zukui berhenti bernapas. Kalian semua harus mundur sekarang. Jika ada yang mengambil langkah lebih jauh, orang itu akan berubah menjadi abu selamanya. Kekuatan penindasan yang dipancarkan oleh roh Phoenix di atas mereka begitu besar sehingga menyebabkan jiwa mereka gemetar. Namun, karena tak satu pun dari mereka yang secara pribadi menyaksikan duel kejam yang dia lawan dengan Suan Yuan Wentian sebulan yang lalu, bahkan jika ada yang mengalahkan mereka sampai mati, tak satu pun dari mereka akan percaya bahwa kekuatan Feng Shui saat ini sudah sepenuhnya melampaui batas milik seorang guru suci. Meskipun hati Suan Yuanbo bergetar tak terkendali karena ketakutan, dengan kekuatan dua tempat suci yang tersusun di belakangnya, dia bahkan tidak menganggap Feng Zhuikui sebagai ancaman, apalagi Feng Shue'er. Dia mengeluarkan tawa liar yang diwarnai dengan geli yang kejam, burung Phoenix kecil yang menyedihkan. Pemandanganmu yang sedang berjuang sungguh sangat menggemaskan dan menyenangkan, oh tidak, sebenarnya menyedihkan adalah deskripsi yang lebih tepat. Ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan membakar kami menjadi abu. Untuk apa semua orang berhenti? Maju, bunuh semua orang. Jangan lewatkan satu pun dari mereka. Kehidupan mereka akan menjadi bukti kesetiaanmu kepada penguasa surgawi. Menyerang, Ye Meixi berkata dengan suara gelap dan berat. Seruan persetujuan terdengar dari anggota Mighty Heavenly Sword Regent dan Sun Moon Divine Hall yang berkumpul. Kaki yang terhenti sementara sekali lagi mulai bergerak maju saat niat membunuh yang padat dan ganas menyelimuti anggota Absolute Monarch Sanctuary dan Supreme Ocean Palace. Feng Shue'er dengan ringan menggigit bibir bawahnya dan setelah pergumulan internal sesaat, dia akhirnya menutup matanya. Tangan giok salju kecilnya, yang bersinar dengan cahaya yang terpancar dari api Phoenix miliknya, jatuh dengan lembut. Boom. Gambaran burung Phoenix yang berapi-api itu memekik panjang dan seolah-olah keluar dari jantung bintang saat ia meninggalkan lautan api yang mengepul dan mencakup segalanya saat ia terjun ke bawah. Ruang angkasa benar-benar hancur dimanapun gambar burung Phoenix lewat. Ye Meixi mendengus dingin saat dia terbang ke langit, kedua tangannya langsung meraih gambar Phoenix yang berapi-api, tapi saat tangannya terulur ke depan, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Dia dengan gila-gilaan berusaha melarikan diri ketika tubuhnya mulai mengejang tetapi pada saat itu,
semuanya sudah terlambat dan dia langsung tertelan oleh gambaran berapi-api itu. Hahaha. Raungan Yemeixi yang menyedihkan dan menyedihkan terdengar di seluruh istana lautan tertinggi. Gambar Phoenix yang berapi-api terus turun saat membawa Yemeixi, yang telah sepenuhnya berubah menjadi obor manusia. Ia turun ke istana samudera tertinggi di tengah seruan tangisan panik dan ketakutan yang terdengar pada saat bersamaan. Lautan api pecah, api yang menjulang tinggi membubung ke langit saat mereka benar-benar menelan semua orang dari Sun Moon Divine Hall dan Mighty Heavenly Sword Region yang telah bergegas maju. Jurang samudera yang tak terduga. Lokasi di mana Yunce dan Xuanyuan Wentian sedang berduel. Apakah kamu akhirnya pasrah pada nasibmu? Kata Xuanyuan Wentian sambil tertawa kecil dan dalam. Untuk bisa bertahan begitu lama ketika menghadapi kekuatan Dewa Iblis penguasa ini, kamu memang memiliki kualifikasi untuk dipuji oleh penguasa ini. Mengundurkan diri pada takdir. Hehehe. Yunce tertawa. Ketika dia berhenti melarikan diri dan berinisiatif untuk menghadap ke bawah Xuanyuan Wentian, dia mulai tertawa tanpa henti. Saya tidak pernah tahu apa artinya pasrah pada takdir. Xuanyuan Wentian, kata Yunce sambil tertawa pelan. Tidakkah menurutmu ada yang aneh dengan luka di tubuhku? Penguasa ini memang merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi, kata Xuanyuan Wentian dengan sikap acuh tak acuh. Anda telah ditebas oleh penguasa ini berkali-kali dan jika itu adalah orang lain, dia pasti sudah mati 10.000 kali. Namun terlepas dari semua lukamu, auramu tidak melemah sedikit pun. Jadi sepertinya tubuhmu jauh lebih unggul dari kekuatanmu dan mungkin saja sebanding dengan tubuh iblis penguasa ini. Penguasa ini sekarang sangat tertarik pada rahasia yang tersembunyi di dalam tubuhmu, jadi sebelum aku mendapatkan rahasia itu, aku bahkan tidak sanggup memikirkan untuk menghancurkannya. Tidak. Senyuman Yunce semakin aneh. Dia mengangkat tangannya sendiri sambil berbicara dengan santai, apakah kamu tidak menyadari bahwa semua luka di tubuhku hanyalah luka yang disebabkan oleh pedangmu? Apa yang disebut kekuatan Dewa Iblismu bahkan tidak meninggalkan satu bekas pun di tubuhku. Mata Xuanyuan Wentian menyipit, cahaya hitam di dalamnya bergetar samar. Energi api yang dalam akan menyebabkan luka bakar, energi es yang dalam akan menyebabkan luka yang berhubungan dengan dingin. Energi mendalam kegelapan bahkan lebih mengerikan daripada dua energi lainnya. Saat seseorang terluka oleh energi kegelapan yang dalam, daging dan darah mereka akan dilahap. Jika lepas sedikit, lukanya akan menjadi hitam. Jika lukanya serius, daging, darah, dan bahkan tulang orang tersebut akan berubah menjadi air hitam. Ketika Yunce bertempur dalam pertempuran sengit dengan penguasa iblis pembantaian bulan di dalam sarang iblis pembantaian bulan, seluruh tubuhnya telah begitu dirusak oleh energi kegelapan yang mendalam sehingga terlalu mengerikan untuk dilihat. Meskipun Yunce saat ini memiliki banyak luka kecil dan besar di tubuhnya, ini semua adalah luka pedang ringan atau berat. Tidak ada bekas pembusukan atau pembusukan pada luka-luka ini dan darah yang keluar berwarna merah tua. Energi iblis gelap Xuanyuan Wentian dan energi kegelapan yang mendalam yang memenuhi setiap serangan pedang sepertinya bahkan tidak menyentuh tubuh Yunce. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada penguasa ini? Kata Xuanyuan Wentian saat suaranya semakin dalam dan menggelegar. Tawa Yunce semakin aneh dan tidak peduli apakah itu tatapannya atau ekspresinya. Keduanya secara bertahap menjadi semakin tidak biasa dan aneh. Ada juga petunjuk adanya sesuatu yang jahat di dalamnya. Dia perlahan mengangkat matanya ke arah Xuanyuan Wentian, cahaya hitam pekat berkedip di pupil matanya. Tatapan Xuanyuan Wentian melonjak, ini, seolah-olah iblis yang sudah lama tertidur tiba-tiba terbangun di dalam tubuh Yunce saat energi hitam yang sangat tebal dan padat tiba-tiba meletus dari Yunce. Rambutnya berdiri tegak sebelum menari sembarangan di tengah cahaya hitam itu.
Kekuatan penindasan yang gelap dan menyeramkan membuat seluruh tubuh Xuan Yuan Wentian berada dalam genggaman yang sangat dingin. Apa? Pupil mata Xuan Yuan Wentian melebar hingga terluas, kegelapan jurang laut dalam yang tak terduga tidak mampu menutup pandangannya. Cahaya hitam yang terpancar dari tubuh Yun Ce dan auranya yang tiba-tiba berubah jelas. Energi iblis gelap. Terlebih lagi, itu adalah energi iblis gelap yang sangat murni dan padat. Energi mendalam kegelapan. Ekspresi Xuan Yuan Wentian benar-benar berubah. Kenapa kamu memiliki energi kegelapan yang dalam? Kenapa kamu memiliki kekuatan penguasa ini? Kekuatanmu. Yun Ce melontarkan senyuman dingin dan menghina. Kekayaan aura gelap di tubuhnya tampaknya telah melampaui milik Xuan Yuan. Terus terang, aku tidak terlalu menyukai kekuatan ini, dan aku juga tidak ingin diperlakukan oleh orang lain sebagai iblis sepertimu. Tapi di tempat ini, hal itu tidak lagi penting. Pembuluh darah yang dalam adalah sumber energi yang sangat besar bagi orang-orang biasa, sedangkan bola asal iblis adalah sumber energi yang sangat besar bagi para dewa iblis kuno. Adapun Yun Ce, dia memiliki dua sumber energi yang sangat besar. Salah satunya adalah vena mendalam dewa jahat, sementara yang lainnya adalah bola asal iblis yang berasal dari penguasa iblis pembantaian bulan dan telah berasimilasi ke dalam pembuluh darahnya yang dalam. Dengan memiliki 4 benih dewa jahat yaitu api, air, petir, dan kegelapan, dia dapat mengubah energi dalam nadinya yang dalam menjadi energi atribut api, air, petir, atau kegelapan sesuka hati. Namun, bola asal iblis hanya bisa melepaskan energi gelap yang dalam. Karena itu adalah energi negatif yang sangat menakutkan, dewa jahat saat itu tidak mengizinkan siapapun mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan ini dan Yun Ce juga tidak menginginkannya. Dengan demikian, setelah memastikan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Xuan Yuan Wentian, dia memikat Xuan Yuan Wentian jauh ke laut dan akhirnya melepaskan kekuatan bola asal iblis tanpa ragu sedikit pun. Energi yang dilepaskan oleh vena mendalam dewa jahat semuanya telah diubah menjadi energi kegelapan juga. Di bawah pertemuan dua masa energi gelap yang dalam, Yun Ce langsung berubah menjadi dewa iblis yang sepenuhnya terbangun saat aura di tubuhnya meluas dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Pedang iblis malam abadi di tangan Xuan Yuan Wentian tiba-tiba bergetar, mengeluarkan suara logam yang tidak jelas. Setelah itu, suara yang terdengar sangat mengerikan keluar dari pedang iblis malam abadi. Energi ini, dari mana kamu mendapatkannya? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yun Ce tidak menemukan kegelisahan pedang ilahi malam abadi sedikit pun yang tidak terduga, karena jiwa iblis di dalam pedang itu adalah putra penguasa iblis pembantaian bulan, jadi tentu saja, dia akan dapat menangkap aroma pembantaian bulan. Devil Sovereign dari aura gelapnya yang dalam. Mengangkat pedang pembunuh iblis pemalu surga, aura gelap dari tubuhnya dengan cepat menyebar ke arah bilah pedang juga dan bercampur dengan cahaya pedang merah terang yang awalnya ada di sana, membentuk kabut merah tua yang sangat aneh. Aku tidak perlu menjawab orang mati, suara Yun Ce terdengar teduh dan wajahnya menunjukkan keangkuhan yang jauh melebihi biasanya. Meskipun aku masih belum terlalu nyaman dengan kekuatan ini, itu seharusnya cukup untuk membunuhmu, Xuan Yuan Wentian. Hahaha, Xuan Yuan Wentian tertawa terbahak-bahak. Meskipun penguasa ini tidak tahu dari mana energi gelapmu berasal, dibandingkan dengan kekuatan penguasa ini yang telah melangkah ke jalan ilahi, energi gelapmu yang mendalam hanyalah keberadaan yang rendah. Ingin membunuh penguasa ini, selamanya merupakan mimpi bodoh. Kali ini, kamu tidak punya tempat lagi untuk lari. Mati! Pedang iblis malam abadi menembus air laut, menghantam kepala Yun Ce, apa yang tampak seperti serangan pedang yang sederhana dan sederhana, sebenarnya membawa kekuatan seolah-olah dewa iblis sedang turun. Yun Ce melangkah maju dengan kaki kanannya, aura gelap di sekujur tubuhnya melonjak tajam.
Energi yang berasal dari pembuluh darahnya yang dalam dan bola asal iblis berkumpul di kedua lengannya, saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Xuan Yuan Wentian. Yun Ce, yang sebelumnya menghindari Xuan Yuan Wentian dengan sekuat tenaga, sebenarnya memilih untuk bertarung langsung kali ini. Kamu mendekati kematian. Melihat bahwa Yun Ce sebenarnya tidak mengelak dan menghadapinya secara langsung, Xuan Yuan Wentian mengeluarkan raungan keras yang mengejek. Energi yang dia tuangkan ke dalam pedang iblis malam abadi sekali lagi meningkat, seolah-olah dia berencana untuk menghancurkan semua tulang Yun Ce dengan satu serangan pedang. Kedua pedang itu saling beradu. Bahkan di kedalaman laut, gema yang keras dan menusuk masih terdengar. Batuan dasar berumur 10 milenium di bawah kaki mereka langsung hancur. Ingin mengeluarkan air laut 30 km di bawah laut sangatlah sulit, karena setiap tetes air laut membawa tekanan yang besar dari kedalaman 30 km. Namun, saat kedua pedang mereka berbenturan, ruang 300 meter yang mengelilingi Yun Ce dan Xuan Yuan Wentian langsung berubah menjadi zona vakum yang sangat menakutkan dan zona vakum ini bahkan dipertahankan untuk waktu yang lama. Di dalamnya dipenuhi energi mengerikan yang cukup untuk menghancurkan gunung setinggi 30 km. Mata mereka bertemu melalui kunci antara pedang iblis malam abadi dan pedang pembunuh iblis pemalu surga. Wajah Xuan Yuan Wentian sangat terdistorsi, matanya dipenuhi keheranan yang mendalam. Sementara tatapan Yun Ce lembut, sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman ringan dan arogan. Kamu, suara Xuan Yuan Wentian sedikit bergetar, garis-garis halus darah muncul di matanya, karena Yun Ce benar-benar mampu menahan pedang iblis malam abadi miliknya. Dia menahan pedang iblis malam abadinya secara langsung dan tanpa trik apapun. Ketika pedang iblis malam abadi ada di tangan, apa yang dilepaskan oleh darah iblis dan jiwa iblis, adalah kekuatan alam mendalam ilahi. Itu adalah satu-satunya kekuatan absolut dalam sejarah benua langit yang mendalam yang cukup untuk memandang semua praktisi di benua langit yang mendalam sebagai semut. Itu sebenarnya diblokir oleh Yun Ce. Yun Ce meraung keras saat api menyala di dalam cahaya gelap yang mengelilingi tubuhnya. Pedang pembunuh iblis yang memukul surga dengan kuat mendorong ke depan dan dengan ledakan yang keras, gelombang energi kedua meletus dari pedang pembunuh iblis yang memukul surga. Keduanya langsung dikirim terbang jauh. Air laut yang keluar dengan cepat mengalir kembali, namun puluhan kilometer laut dalam di sekitarnya mengalami kerusuhan dalam waktu yang lama. Xuan Yuan Wentian, yang terpesona, merasakan sensasi mati rasa di lengannya. Dia melihat tangannya sendiri dengan sangat tidak percaya dan dengan mata yang lebih tidak percaya lagi, dia melihat ke arah Yun Ce yang tenggelam dalam cahaya hitam di sisi berlawanan, ketika kekuatannya ditekan oleh Yun Ce sebelum dia memegang pedang iblis malam abadi, itu hanya membuatnya heran. Namun, dengan pedang iblis yang kini ada di tangannya dan tubuhnya yang kini bersirkulasi dengan kekuatan cara ilahi, bagaimana mungkin serangannya dapat ditangkis oleh manusia biasa di alam mendalam yang berdaulat? Tidak mungkin, sebelumnya, kamu pasti menggunakan semacam trik. Xuan Yuan Wentian meraung dengan gelisah dan seolah-olah meledak, aura hitam yang mengelilingi tubuhnya melonjak dengan liar. Lalu, dia sekali lagi menerkam ke arah Yun Ce. Penguasa ini ingin melihat bagaimana kamu akan menerima pukulan ini. Bom bom bom. Bahkan sebelum pedang iblis malam abadi melakukan kontak, air laut di sekitarnya sudah dalam kekacauan, seolah-olah itu adalah air mendidih. Tekanan air yang menakutkan sepertinya tidak ada ketika mereka berdua yang berada pada jarak 300 meter di lautan langsung tertutup. Pedang iblis malam abadi dan pedang pembunuh iblis pemalu surga sekali lagi saling bentrok tanpa ampun. Suara benturan kali ini sangat suram dan lautan mulai bergetar hebat. Riak-riak yang kuat melesat dengan liar ke arah air laut di sekitarnya, hingga ke permukaan laut yang berada 30 km di atas. Namun, mereka tidak berhenti sampai di situ,
bahkan sempat melesat menembus perairan membawa gelombang sepanjang 30 km. Meskipun dunia sekitar telah tenggelam ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan di zaman kuno, di pusat krisis, pedang iblis malam abadi dan pedang pembunuh iblis pemalu surga seolah-olah saling menempel. Xuan Yuan Wentian tidak terpesona dan begitu pula Yun Ce juga tidak terpesona. Serangan pedang ini, serangan pedang yang tidak meninggalkan cadangan sedikit pun karena kegilaannya, masih diterima sepenuhnya oleh Yun Ce secara langsung. Mata Xuan Yuan Wentian tercengang hingga hampir meledak. Bagi Xuan Yuan Wentian, ini jelas tidak sesederhana menerima pukulan penuh kekuatannya namun kekuatan cara ilahi yang dia kejar sepanjang hidup, tidak. Itu adalah keyakinan yang akhirnya berhasil dia dapatkan setelah mengalami rasa sakit dan pengejaran yang tak terhitung jumlahnya, itu seumur hidup yang tampaknya akan runtuh. Sepertinya ini adalah kekuatan penuhmu, mata Yun Ce setengah menyipit dan dia mencibir dengan cemberut. Kamu membuat rencana selama 1000 tahun, membunuh begitu banyak orang dan bahkan meninggalkan darah dan dagingmu sendiri untuk mendapatkan kekuatanmu saat ini. Sementara saya, baru menggunakannya kurang dari 8 tahun. Kata-kata Yun Ce adalah pernyataan kebenaran yang sederhana, tanpa sedikit pun komentar yang menyinggung. Namun, ketika itu bergema di telinga Xuan Yuan Wentian, seolah-olah dia telah mendengar kutukan yang paling tidak berperasaan, menghina, dan paling jahat di dunia. Ahaha, Xuan Yuan Wentian dengan keras meraung seolah-olah dia sedang mengeluarkan udara, sampai ke titik di mana tenggorokannya langsung menjadi serak. Yun Ce, tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak meremehkan penguasa ini. Bagaimana kekuatan penguasa ini bisa dibandingkan dengan bajingan kecil sepertimu yang belum menumbuhkan sehelai rambut pun? Kamu baru saja menerima 2 pukulan dari penguasa ini, biarkan aku melihat berapa banyak pukulan dari penguasa ini yang dapat kamu terima. Kali ini, tingkat kejengkelan Xuan Yuan Wentian jauh melampaui momen sebelumnya. Dia seperti binatang buas gelap yang benar-benar marah saat dia menyerang Yun Ce dengan raungan yang serak dan liar. Pedang iblis malam abadi hancur dengan seluruh kekuatan dan amarahnya. Pedang iblis malam abadi berbenturan sengit dengan pedang pembunuh iblis pemalu surga. Di kedalaman lautan, seolah-olah lonceng dewa kuno bergetar karena dipukul, karena posisi mereka di kedalaman lautan terus berubah. Saat mereka bergerak secara horizontal, air laut dikeluarkan secara berlebihan atau dimusnahkan menjadi ketiadaan. Batuan dasar di bawah kaki mereka bahkan telah runtuh, hancur dan hilang lapis demi lapis. Cahaya hitam yang sangat kaya melilit tubuh mereka dan di kedalaman laut di mana matahari dan bulan tidak pernah terlihat, seolah-olah 2 binatang buas berumur 10.000 tahun yang saling mencabik-cabik tiba-tiba muncul. Lautan biru meledak dan keduanya terlempar kembali beberapa ratus meter jauhnya pada saat yang bersamaan. Kepala Xuan Yuan Wentian membentur batuan dasar dengan keras dan beberapa meter darinya langsung hancur berkeping-keping. Pedang iblis malam abadi juga telah membuat selokan sepanjang beberapa puluh meter di dasar laut. Kali ini, Xuan Yuan Wentian tidak segera menyerang Yun Ce lagi. Tangan yang dia pegang pada pedang iblis malam abadi bergetar, karena setelah beberapa ratus bentrokan, kedua lengannya sepertinya mati rasa sepenuhnya. Celah di antara jari-jarinya basah oleh darah hitam, namun sepertinya dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Dibandingkan dengan lengannya yang mati rasa, yang lebih menakutkan adalah energi yang melonjak di seluruh tubuhnya yang hampir keluar dari tubuhnya. Setiap serangan pedang yang dilontarkan Xuan Yuan Wentian, dipenuhi dengan kekuatan cara ilahi, sementara pedang pembunuh iblis pemalu surga milik Yun Ce sudah memiliki berat 1 juta kilogram saja. Dalam setiap benturan kedua pedang, kekuatan yang mereka bawa seolah-olah sebuah meteorit telah jatuh dan pantulan besar-besaran semuanya mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan fisik iblis kebanggaan Xuan Yuan Wentian, dia masih merasa sulit bertahan setelah beberapa ratus bentrokan hebat.
Dia bisa merasakan organ tubuhnya akan terkoyak dan tulang di sekujur tubuhnya hampir hancur. Namun, pada saat ini, Yunce mengeluarkan suara gemuruh yang eksplosif. Pedang pembunuh iblis pemalu surga, yang diselimuti aura gelap, menghantamnya, membawa kekuatan menakutkan yang sepertinya tidak melemah. Mereka berdua telah mengalami rebound yang sama sepanjang waktu dan dia mulai merasa bahwa fisik iblisnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Yunce, bagaimanapun, sebenarnya tampak sama sekali tidak terluka dan malah menjadi semakin ganas. Kamu, kali ini, selain keheranan di mata Xuan Yuan Wentian, akhirnya ada sedikit rasa takut di dalam diri mereka. Dia dengan keras mengertakkan giginya, saat dia mengangkat pedang iblis malam abadi secara horizontal untuk memblokirnya dengan paksa. Nafas pendek tadi telah melemahkan momentum Xuan Yuan Wentian dan energi dari serangan pedang yang satu ini jauh lebih lemah dari yang sebelumnya. Dengan suara yang menggelegar, pembuluh darah di lengannya pecah dan darah berceceran ke dalam air. Saat dia berteriak, tubuhnya yang bersandar pada batuan dasar terlempar menjauh. Yunce baru saja melangkah mundur sejenak dan kemudian tiba-tiba menyusul Xuan Yuan Wentian ketika dia menghancurkan pedangnya. Tidak bisa dimaafkan. Malam abadi tanpa cahaya. Pupil mata Xuan Yuan Wentian mengecil dan kemudian melebar karena ketakutan. Dia menghentikan tubuhnya dan dengan keras memuntahkan seteguk besar darah hitam saat cahaya hitam yang bahkan lebih padat dalam aura hitam beberapa kali tiba-tiba meledak. Itu langsung menelan ruang sekitar beberapa puluh meter, benar-benar menelan Yunce di dalamnya. Ini adalah domain gelap yang berasal dari Illusory Tome of Eternal Night dan juga merupakan kekuatan gelap paling ekstrim yang bisa dilepaskan oleh Xuan Yuan Wentian. Energi gelap yang telah mencapai tahap jalan ilahi sudah cukup untuk menelan segala sesuatu di dalam domain tersebut ke dalam kegelapan dan kekosongan tanpa akhir. Menghadapi wilayah gelap yang sangat menakutkan ini, tidak ada sedikit pun kecemasan dan beban di wajah Yunce. Sebaliknya, dia melontarkan senyuman ringan dan menghina. Kemudian, dia benar-benar mengabaikan kegelapan ekstrim yang menyelimutinya. Dan tiba-tiba bergerak maju, dengan kecepatan yang bahkan sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Di bawah tatapan mata Xuan Yuan yang tidak percaya, sebilah pedang menusuk dadanya dan ujung pedangnya menembus punggungnya. Uaahahaha. Tubuh Xuan Yuan Wentian menegang. Matanya membelalak saat dia mengeluarkan jeritan yang menyakitkan dan serak. Domain malam abadi tanpa cahaya yang baru saja didirikan dengan cepat menyebar seperti gelembung sabun yang tertusuk. Di depannya, Yunce menggenggam pedang besar berwarna merah terang yang menusuk tubuhnya dengan senyuman mengerikan yang membuat jantung berdebar-debar. Xuan Yuan Wentian tiba-tiba membenturkan telapak tangannya ke dada Yunce, mendorong Yunce dan pedang pembunuh iblis pemalu surga jauh ke kejauhan. Xuan Yuan Wentian memegangi dadanya di mana sebuah lubang telah dilubangi dan melangkah mundur dengan cara yang mengejutkan. Rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya terasa seolah-olah dia sendiri telah jatuh ke neraka. Hahaha. Xuan Yuan Wentian, bukankah ini benar-benar menyegarkan? Yunce berturut-turut memuntahkan beberapa suap darah buruk. Dia melihat keadaan menyedihkan Xuan Yuan Wentian dan tertawa terbahak-bahak dengan sengaja. Penguasa ini akan membunuhmu. Membunuhmu. Semua kekejaman Xuan Yuan Wentian sepenuhnya terstimulasi saat dia melepaskan tangan yang menekan dadanya. Membiarkan darah hitam mengalir dengan cepat, tangannya menggenggam pedang iblis malam abadi saat dia dengan ganas menghantamkannya ke arah Yunce. Bom. Retakan yang panjangnya beberapa puluh kilometer merobek kedalaman lautan dan di bawah serangan pedang ini, Yunce dengan kejam dihempaskan, menghancurkan 7 atau 8 batu besar di lautan. Namun, dia langsung melompat kembali saat dia mendarat di tanah dan seperti binatang buas yang tidak mengenal rasa sakit atau ketakutan, dia melakukan serangan balik terhadap Xuan Yuan Wentian.
Mereka berdua menyapu tornado gelap yang mengerikan yang intensitasnya terus meningkat dan darah mereka berputar-putar di dalam tornado, menyebar dan mengamuk di wilayah lautan.